Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali topik yang cukup bikin mikir nih. Bagaimana kita tahu apa yang kita tahu? Dan kapan sih kita perlu mempertanyakan lagi keyakinan kita? Sumber-sumber yang Anda bawa kali ini menarik banget. Ada yang dari sisi psikologi, soal pentingnya berpikir ulang. Tapi ada juga yang, ngajak kita buat super skeptis sama narasi-narasi umum. Betul sekali. Jadi misi kita hari ini yaitu coba menelusuri dua kutub ini. Yang satu kan nekenin soal kelenturan mental. Kerendahan hati itu kunci buat berkembang. Sementara yang satunya lagi, ini cukup radikal ya. Mengajak kita buat mempertanyakan otoritas dan info secara fundamental. Bahkan ya sampai curiga ada agenda tersembunyi di baliknya. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yang inspirasinya dari Think Again. Ini menarik nih, katanya berpikir ulang itu sebuah keahlian, bukan sekedar ya mikir aja gitu. Ada mode-mode berpikir katanya. Ada pendakwah yang yakin banget sama benarnya sendiri, ada jaksa yang nyerang pandangan orang lain, terus politisi yang cari aman, cari persetujuan. Nah, yang ideal itu jadi ilmuwan. Iya, ilmuwan yang aktif mencari kebenaran ya. Bahkan kalau itu artinya harus ngaku salah, itu nyambung ke poin penting berikutnya. Kerendahan hati intelektual. Sadar kalau kita tuh ya mungkin aja salah, kita nggak tahu segalanya. Kerendahan hati intelektual. Konsep penting ini ya. Banget. Contohnya tuh kayak mitos katak direbus pelan-pelan, itu kan ternyata nggak bener. Itu disebutnya kayak fosil mental. Keyakinan lama yang udah nggak valid, tapi masih kita pegang. Perlu dibuang. Fosil mental, wah istilahnya kena banget. Jadi kita harus sering update isi kepala kita ya. Bisa dibilang gitu. Ada juga konsep bagus, namanya confident humility. Semacam keyakinan yang rendah hati. Jadi kita percaya sama kemampuan belajar kita, tapi tetap terbuka buat mempertanyakan metode atau solusi kita saat ini. Malah sumber ini bilang, imposter syndrome itu kadang ada bagusnya loh. Loh, kok bisa? Bukannya itu bikin nggak pede? Iya, tapi karena nggak pede itu, kita jadi lebih terdorong buat belajar dari orang lain. Kayak cerita kandidat presiden Islandia itu, Hola Thomasdottir. Dia pakai rasa nggak pedenya itu justru buat lebih banyak bertanya dan mendengar. Menarik. Jadi nggak selamanya rasa nggak mampu itu buruk ya. Bisa jadi pemicu belajar. Sumber ini juga nyebut soal konflik. Katanya konflik tugas jadi debat soal kerjaan, bukan soal personal, itu malah bisa produktif. Kayak di Pixar waktu bikin The Incredibles. Katanya debatnya sengit, tapi hasilnya bagus banget. Betul. Intinya dari pendekatan ini, terus belajar, terbuka sama kesalahan, dan fleksibel dalam berpikir. Itu kuncinya. Oke, itu tadi soal melihat ke dalam ya, memperbaiki cara berpikir kita. Nah, sekarang kita pindah ke sumber kedua, yang dari The Renegade. Ini kayaknya, beda banget arahnya ya. Beda banget. Kalau tadi fokus ke internal, yang ini fokusnya ke eksternal, tapi dengan kacamata penuh curiga. Sumber ini mengajukan klaim, dan ini perlu digarisbawahi ya, ini klaim dari sumbernya. Katanya ada kelompok elit global tersembunyi, disebut kultus. Kultus, maksudnya gimana tuh? Ya, menurut buku itu, kelompok ini dituduh memanipulasi kejadian-kejadian besar di dunia. Lewat apa? Lewat kontrol media, pemerintah, institusi-institusi besar lainnya. Tujuannya buat membentuk persepsi massa. Wow, ini cukup konspiratif ya kedengarannya. Terus gimana cara mereka memanipulasi menurut sumber ini? Salah satu teknik yang disebut itu problem, reaction, solution. Jadi sebuah masalah dimunculkan. Bisa masalah beneran, atau menurut sumber ini bisa juga sengaja diciptakan. Contoh yang disebut di sumber itu ya isu kayak pandemi atau pemanasan global, gitu. Oke, terus setelah masalah muncul? Tujuannya untuk memancing reaksi publik. Biasanya rasa takut, panik, atau marah. Nah, pas publik udah bereaksi emosional gitu, Barulah solusi yang sebenarnya udah disiapin dari awal itu ditawarkan. Dan karena orang udah panik, solusi itu jadi lebih gampang diterima. Solusinya ini, menurut klaim sumber tersebut, seringkali berupa peningkatan kontrol pemerintah atau perubahan sosial yang drastis, kayak gagasan Great Reset atau dorongan ke arah masyarakat tanpa uang tunai gitu. jadi polanya ciptakan masalah, tunggu reaksi, tawarkan solusi yang diinginkan. Sekali lagi, ini klaim dari sumber ya. Lalu, apa yang disarankan oleh sumber ini? Jadi renegade mind itu maksudnya gimana?
Ya, intinya jadi orang yang nggak nelan mentah-mentah narasi resmi. Diajak buat skeptis banget, coba lihat pola-pola tersembunyi di balik berita atau kejadian yang kelihatannya acak. Jadi fokusnya bukan lagi cuma soal benerin cara mikir kita aja, tapi lebih ke, skeptisisme radikal terhadap sumber informasi dari luar. Curiga sama otoritas, curiga sama sistem, karena dianggap punya agenda terselubung. Oke, jadi jelas ya kontrasnya. Yang satu ngajak introspeksi, perbaiki diri, rendah hati. Yang satu lagi ngajak, ekstrospeksi, tapi dengan penuh kewaspadaan, ekstrim, curiga yang di luar sana. Betul. Dua pendekatan yang sangat berbeda dalam menghadapi informasi dan dunia. Tapi kalau dipikir-pikir, ada benang merahnya juga ya. Keduanya sama-sama mendorong kita buat nggak pasif menerima informasi. Nah, iya juga. Yang satu, fokus ke bagaimana kita memproses info di kepala kita. Asah alat berpikir kita. Yang satunya fokus ke siapa yang ngasih info dan kenapa mereka ngasih info kayak gitu. Pertanyakan motifnya. Dan ini membawa kita ke inti pembahasan kita kali ini ya. Melihat adanya spektrum dalam cara kita mendekati pengetahuan dan keraguan. Dari satu sisi ada kerendahan hati intelektual, mau belajar dan berpikir ulang. Di sisi lain, ada skeptisisme yang bisa dibilang total terhadap sistem. Keduanya adalah respons terhadap kompleksitas dunia informasi saat ini sih. Tinggal gimana kita menempatkannya aja. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita tinggalkan untuk Anda renungkan. Gimana Anda pribadi menavigasi dua dorongan ini? Dorongan untuk memperbaiki pemikiran Anda sendiri berdasarkan info baru, dan dorongan untuk mulai curiga dan mempertanyakan sumber informasi itu sendiri secara fundamental. Iya. Kapan Anda memilih untuk think again? Dan kapan Anda mulai merasa perlu jadi renegade mind? Apa sih biasanya pemicu bagi Anda untuk memilih salah satu jalur itu? Menarik untuk direnungkan.